Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu, mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, namun sebelum itu berarti Ananda harus ingat dulu gimana cara menyelesaikan, sistem persamaan linear 2 variabel, baru nanti kita kembangkan ke yang 3 variabelnya. Nah, ini sebetulnya udah dipelajari di SMP juga. Baik, kita mulai ya, Nak. Oke. Nah, jadi untuk, materi yang akan kita pelajari setelah kemarin kita belajar mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, hari ini kita belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan sistem persamaan linear 3 variabel atau yang biasa disebut dengan SPLTV. Nah, sistem. Kalau misalkan Umi nanya, contoh dari persamaan linear dulu. Persamaan linear satu variabel, misalkan 3x sama dengan 6. Nah, ini kan contoh dari persamaan linear satu variabel atau PLSV. Terus kalau contoh dari persamaan linear dua variabel, berarti ada dua variabel di sana. Misalkan Umi punya 2x ditambah 3y sama dengan 5. Nah, ini berarti di sini ada 2 variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, ini berarti namanya persamaan linear 2 variabel. Nah, terus kalau misalkan persamaan linear 3 variabel, berarti nanti ada 3 variabel di sana. Misalkan ada X tambah Y tambah Z sama dengan 6 gitu. Nah, berarti ini contoh dari persamaan linear 3 variabel. Nah, gimana yang dimaksud dengan sistem? Sistem itu sendiri berarti di sini ada masing-masing ada satu persamaan. Kalau udah sistem berarti itu udah ada lebih dari satu, minimal itu ada 2 persamaan. Jadi tergantung, ketika kita punya permasalahan persamaan linear satu variabel, nah berarti ini bisa diselesaikan dengan hanya memuat satu persamaan aja. Tapi kalau misalkan kita punya persamaan linear 2 variabel, kalau untuk menyelesaikannya berarti dia harus minimal punya 2, makanya disebut dengan sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV. SPLDV. Nah, berarti udah lebih dari satu, misalkan gini, 3x tambah y sama dengan 5. Nah, ini kan baru satu nih. Dia minimal harus ada 2. Kalau untuk 2 variabel kan kita punya x dengan y, berarti minimal harus ada 2 persamaan juga yang supaya di sini kita bisa mencari nilai variabelnya itu berapa gitu. Misalkan contohnya x ditambah 2y sama dengan 3. Nah, kalau misalkan kita udah punya ini, terus kita disuruh untuk menentukan nilai x dan y-nya, berarti ini namanya sistem persamaan linear 2 variabel. Nanti kita bisa menentukan nilai x dan y-nya itu berapa. Nah, kalau untuk 3 variabel, berarti nanti minimal harus ada 3 persamaan gitu. Nah, berarti di sini harus ada minimal 3 persamaan. Oke, kira-kira bisa difahami ya? Nah, untuk cara menyelesaikannya, untuk yang SPLTV dan SPLDV itu sama aja. Ketika Ananda udah paham mengenai SPLDV, gimana cara menyelesaikannya, maka untuk SPLTV itu jadi lebih mudah gitu, karena cuma tinggal mengembangkannya aja gimana. Oke, sekarang kita masuk dulu, yang pertama itu mengenai SPLDV. Oke, untuk bentuk umum dari SPLDV ini sendiri, untuk bentuk umumnya, misalkan kita punya 1x ditambah B1Y sama dengan C1. Ini persamaan yang pertama. Ini persamaan 1. Terus yang kedua, kita punya persamaan lagi.
2X ditambah B2Y sama dengan C2. Nah, ini persamaan yang kedua. Ini baru bentuk umum ya, Nak. Nah, nanti kalau bentuknya udah kayak gini, berarti bisa kita selesaikan gitu. Ini untuk bentuk umumnya. Atau Umi biasa menyingkatnya dengan BU. Oke, contohnya kita masuk contoh nih. Kalau contoh sehari-harinya itu kayak gini, misalkan, Umi membeli 1 pensil dan 2 pena dengan harga sekian. Terus dilanjut, eee, Leano membeli, 3 pensil dan 2 pena dengan harga sekian. Nanti baru ditanya, "Kalau misalkan si Tasya membeli 1 pensil dan 1 pena, berapakah harga yang harus dibayar oleh Tasya?" Nah, itu contoh dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Misalkan di sini kita punya permasalahan, oke, Umi coba aja ya, Umi membeli 1 pensil, berarti di sini kita harus misalkan dulu. Misalkan di sini kita punya persamaannya ini, Umi bikin ya sistemnya, sistem persamaan ini ada variabel, misalkan X ditambah 2Y sama dengan 5. Nah, ini persamaan yang pertama. Terus persamaan yang kedua itu ada 2X ditambah 3Y sama dengan 8. Nanti ditanya nilai X-Y berapa? Nah, ini kan, berarti cara untuk menyelesaikannya ada yang masih ingat? Oke, benar, ada beberapa cara. Yang pertama itu ada yang namanya substitusi, terus ada yang namanya eliminasi, eliminasi, baru nanti yang terakhir itu ada gabungan, gabungan dari substitusi dan eliminasi ini. Oke, kalau substitusi artinya itu adalah memasukkan. Substitusi itu sendiri artinya adalah memasukkan. Nah, berarti tinggal kita masukin aja. Berarti kalau untuk cara substitusi, kita coba cara yang pertama dulu, yaitu substitusi. Oke, berarti kita masukin ya. Misalkan nih, untuk yang pertama, persamaan pertama, ini untuk persamaan yang kedua. Nah, berarti di sini Umi bikin aja, X tambah 2Y sama dengan 5. Umi, X tambah 2Y sama dengan 5. Nah, kalau untuk substitusi berarti kita jadiin dulu ini ke dalam, X sama dengan atau Y sama dengan gitu, bebas aja, mana yang lebih sederhana. Kalau di sini X dengan Y lebih sederhana X, karena di sini konstantanya cuma 1, di sini ada 2 kan. Nah, berarti di sini, Umi buat biar lebih mudah, X sama dengan 5 dikurang 2Y. Nah, datang dari sini ya, 5 dikurang 2Y, dapat. Nah, ini Umi anggap persamaan yang ketiga. Nah, tadi kita punya 1, 2, udah punya 3 persamaan ya. Nah, sekarang Umi mau substitusi. Substitusi persamaan 3 ke 2. Soalnya 3 udah datang dari 1. Nah, berarti yang baru ini kita masukin ke persamaan yang kedua, yang belum kita apa-apain gitu. Nah, berarti oke, di sini Umi masukin 2. Tadi Umi punya 2X tambah 3Y ya. 2X tambah 3Y sama dengan 8. X-nya ini Umi ganti dengan ini. Umi substitusiin nilai X sama dengan 5 kurang 2Y itu ke persamaan ini. Nah, gitu maksudnya. Berarti 2, 5 dikurang 2Y ditambah 3Y sama dengan 8. Nah, ini yang bakalan kita selesaikan. Lanjut ya. 2 kali 5, 10. 2 kali min 2Y, negatif 4Y, ditambah ini, 3Y ya. 3Y sama dengan 8. Nah, berarti ini jadinya berapa? Ini pindah ke sini ya. Min 4 tambah 3, min 4 tambah 3Y berarti sisa min Y. Oke, 8
dikurang 10 berapa? 8 dikurang 10, jadinya min 2 ya. Berarti di sini kita nemu, oke lanjut ke sini, min Y sama dengan min 2. Nah, berarti nilai Y-nya sama dengan 2. Kita udah jumpa nilai Y-nya sama dengan 2. Nah, terus kita lakukan hal yang sama untuk mencari nilai X-nya gitu. Atau nanti kita substitusikan nilai Y sama dengan 2 ini ke nilai kebersamaan yang 1 atau 2 gitu. Nah, berarti ini Umi lanjut ke atas, nggak apa-apa ya? Oke. Nah, berarti Umi substitusi lagi. Umi substitusi Y sama dengan 2 ke persamaan 1 boleh. Nah, berarti X tambah 2Y, berarti Y-nya kita ganti, 2 kali 2 sama dengan 5. X tambah 4 sama dengan 5, X sama dengan 5 dikurang 4. Berarti jumpa X sama dengan 1. Nah, barulah kita dapat nilai X sama dengan 1, nilai Y sama dengan 2. Cara untuk uji tinggal kita masukin ke persamaannya yang di soal. Coba X-nya 1, 1 tambah 2, Y-nya 2 ya. X 1 tambah 2 kali 2, 4, berarti pas 5. 2 kali 1, 2, tambah 3 kali 2, 6, berarti pas 8. Nah, berarti ini benar ya, kita jumpa nilai X-nya 1, nilai Y-nya 2. Ini cara yang pertama untuk yang substitusi. Terus untuk yang eliminasi, oke kita tulis lagi soalnya ya. Tadi lupa. X tambah 2Y sama dengan 5. 2X tambah 3Y sama dengan 8. Nah, cara yang kedua ini ada yang namanya eliminasi. Kalau arti eliminasi berarti kita harus mengeliminasi, berarti kita menghilangkan salah satu variabel gitu. Nah, antara X ini sebetulnya boleh mana aja yang kita hilangkan. Lagi-lagi ini persamaan pertama, ini persamaan yang kedua. Misalkan sekarang kita mau menghilangkan X. X tambah 2Y sama dengan 5. 2X tambah 3Y sama dengan 8. Nah, gimana caranya biar bisa kita hilangkan? Nah, berarti harus kita kurangi. Pokoknya tuh boleh dikurang, boleh ditambah, ini tergantung di soal aja. Coba kalau misalkan ini kita kurangi, kira-kira ada yang udah habis belum? X kurang 2X, sisa min X. 2Y kurang 3Y, berarti sisa min Y. Berarti nanti nggak habis. Jadi biar ini bisa habis, harus kita samain dulu koefisiennya. Kalau di sini 1, berarti di sini harus 1 baru habis. Kalau di sini 2, berarti di sini harus 2. Nah, ini kan masih beda, berarti kita samain dulu. Gimana cara menyamakannya? Nah, caranya itu berarti harus kita kalikan. Misalkan sekarang kita mau mengeliminasi X, mau menghilangkan X. Berarti kita kaliin. Berarti X ini harus sama koefisiennya. Ini 1, ini 2. Nah, berarti semua yang di atas ini kita kalikan dengan koefisien X yang di bawah, yaitu 2. Nah, kita tulis di sini, 2. Nah, untuk menghilangkan yang di bawah biar sama, berarti kita kalikan dengan koefisien di atas. Koefisien X di sini kan sebetulnya 1 ya, cuman nggak ditulisin gitu. Oke, berarti yang di bawah kita kaliin dengan 1. Oke, baru kita kali semua ya. 2 kali X, 2 kali X, berarti jadinya 2X, 2 kali 2Y plus 4Y ya, sama dengan 2 kali 5, 10. Nah, yang di bawah juga 1, berarti tetap ya. 2X tambah 3Y sama dengan 8. Baru kita kurangi, karena di sini kan dia sama nih. 2X kurang 2X habis ya. 4Y kurang 3Y sisa 1Y. 10 kurang 8, 2. Nah, jumpa kan kita nilai Y-nya sama dengan 2. Ini eliminasi X. Sekarang kita eliminasi lagi yang Y-nya. Nah, berarti kita lakukan hal yang sama. Berarti eliminasi Y, boleh di bawah, boleh di atas ya, bebas saja. Nah, berarti di sini kita kaliin dengan X tambah 2Y sama dengan 5, 2X tambah 3Y
sama dengan 8, kita kalikan dengan koefisien Y. Berarti yang di atas kita kaliin dengan koefisien Y yang di bawah, berarti 3. Nah, yang di bawah ini kita kalikan dengan koefisien Y yang di atas, berarti 2. Oke. Nah, baru 3 kali X, 3X, tambah 3 kali 2Y, 6Y, 3 kali 5, 15. Oke, yang di bawah ya, 2 kali 2X, 4X, 2 kali 3Y, plus 6Y, 2 kali 8, 16. Nah, ini baru kita kurangi. 3X kurang 4X berarti min 1X. 6Y kurang 6Y habis. 15 kurang 16 min 1. Berarti biar X-nya positif sama-sama kita kali min. Berarti ini dapat X-nya 1. Nah, sama kan dengan yang tadi. X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Nah, ini cara yang kedua yaitu untuk eliminasi. Terus yang ketiga, itu ada yang namanya gabungan. Berarti kita gabungin antara eliminasi dan substitusi. Nah, kita gabungkan. Oke, terserah mau pakai cara apa duluan, tapi biasanya dieliminasi dulu baru disubstitusi. Jadi kita punya X tambah 2Y sama dengan 5, 2X tambah 3Y sama dengan 8. Biasanya ini cara yang paling cepat ya, Nak. Sekarang Umi mau menghilangkan X, berarti ini Umi kaliin 2, ini Umi kaliin 1, tadi udah dibahas ya. Berarti 2X tambah 4Y sama dengan 10. 2X ini tetap, tambah 3Y sama dengan 8. Oke, Umi kurangi. 4, ini 2X kurang 2X habis, 4Y kurang 3Y, sisa Y. 10 kurang 8, 2. Oke, nah kita udah dapat nilai Y sama dengan 2. Nah, nilai Y2 ini, Umi mau yang ini tadi eliminasi X. Sekarang Umi mau substitusi Y sama dengan 2 ke persamaan, oke, sorry, ke persamaan 1. 1 tadi yang ini. Oke, masukin Y sama dengan 2. Kita punya X tambah 2Y sama dengan 5. X tambah 2 kali 2 sama dengan 5. X tambah 4 sama dengan 5. X sama dengan 5 dikurang 4. Berarti nemu X-nya sama dengan 1. Nah, sama kan jawabannya? Oke, jadi untuk Ananda terserah mau pakai cara yang mana, untuk semuanya itu dibenarkan, selagi nanti harus teliti, syaratnya cuma di sana aja. Boleh pakai cara yang pertama tadi, pakai cara eliminasi disilahkan yang ini tadi, oh sorry, disubstitusi silahkan. Terus kalau mau pakai cara eliminasi disilahkan juga, sampai di sini ya. Terus kalau untuk pakai cara yang gabungan boleh juga. Bebas, mana yang Ananda rasa mudah aja. Oke, boleh ya? Oke, untuk, awalan ada yang ingin ditanyakan? Ini untuk dasar-dasarnya. Jadi setelah nanti Ananda paham mengenai ini, insya Allah untuk SPLTV itu jadi lebih mudah gitu. Oke, sekarang Umi coba, eee, masuk ke contoh yang lain ya. Oke. Misalkan di sini Umi punya, ini agak dinaikin sedikit, 3X dikurang Y sama dengan -5. Terus X ditambah 2Y sama dengan
3. Nah, kita disuruh menentukan nilai dari X kali Y berapa, kayak gitu. X per Y berapa, X tambah Y berapa, X kurang Y berapa. Nah, ini pertanyaannya ada 4 yang kita diminta untuk menyelesaikan atau menentukan nilainya. Oke, sekarang berarti kita punya persamaan pertama ini, persamaan kedua yang di sini. Kita selesaikan ya sama-sama. Mau dicoret-coret dulu boleh, baru nanti kita samain jawabannya. Oke, sekarang Umi bahas saja. Nah, berarti di sini sebagaimana yang udah Umi sampaikan tadi, cara yang lebih cepat menurut Umi itu adalah cara yang gabungan. Jadi Anda bebas mau yang mana. Sekarang Umi di sini coba pakai cara yang gabungan dulu. Kalau nanti ada yang ditanyakan silahkan didiskusi ya, Nak. Oke, berarti di sini kita coba, ini soal terakhir ya. Berarti Umi mau eliminasi dulu. Berarti yang pertama, Umi mau eliminasi, karena di sini ada X-nya 3, 1, Y-nya 1, 2, berarti Umi eliminasi Y, karena lebih sederhana. Eliminasi Y. Nah, berarti 3X kurang Y sama dengan min 5. Oke, nggak usah ditandai, nggak apa-apa. Oke, terus yang kedua, X ditambah 2Y sama dengan 3. Nah, karena di Y-nya belum sama koefisiennya, di sini min 1, di sini plus 2, berarti kita samain dulu, kita kaliin. Yang di atas kita kaliin dengan koefisien yang di bawah 2. Yang di bawah kita kaliin dengan koefisien yang di atas 1 kan, nilainya aja. Positif negatifnya dibiarkan aja nggak apa-apa. Berarti 2 kali 3X, 6X, 2 min kali min Y, min 2Y, 2 kali min 5, min 10. 1 berarti tetap ya, X tambah 2Y sama dengan 3. Oke, di sini kita kurangi atau kita apakan? Ingat, dia di sini nggak harus kurang selalu, boleh tambah, tergantung soalnya. Jadi di sini kan kita mau menghilangkan Y, mau eliminasi Y. Nah, kita perhatikan tandanya. Ketika tandanya itu, di sini ada min 2Y dan plus 2Y, berarti kan tandanya beda. Kalau tandanya beda, satu positif, satu negatif, terserah dia mau di atas, di bawah, berarti tanda di sininya harus jadi tambah. Soalnya kalau jadi kurang, berarti nanti nggak habis dia gitu. Oke ya, kalau tandanya beda, berarti harus tambah. Kalau tandanya sama, baru kurang. Kalau sama-sama positif atau sama-sama negatif, baru kita kurangi gitu. Nah, berarti langsung ya kita tambahkan 6X tambah X jadi 7X. Min 2Y plus 2Y berarti habis ya 0 sama dengan min 10 tambah 3 berarti sisa min 7. X-nya sama dengan min 7 dibagi 7. Berarti kita jumpa nilai X-nya sama dengan 1. Udah dapat. Nah, sekarang kita cari nilai Y. Nah, Umi mau yang kedua itu adalah Umi substitusikan X sama dengan 1 ke persamaan bebas yang mana aja. Umi mau ke persamaan 2. Oke, berarti X tambah 2Y sama dengan 3. Nilai X-nya tadi 1. Oh, min 1, sorry. Ini min 1 ya. Min 1 ditambah 2Y sama dengan 3. 2Y sama dengan 3. Ini plus 1. 2Y sama dengan 4, berarti Y-nya 4 dibagi 2. Nemu Y-nya sama dengan 2. Oke, kita dapat X-nya min 1, Y-nya 2. Nah, untuk uji tinggal dimasukin aja ke sini, dicoba. 3 kali min 1, min 3, kurang 2, min 5, pas. X-nya min 1, tambah 2 kali 2, 4, 3, pas ya. Nah, sekarang pertanyaannya kita jawab. Yang pertama, tadi pertanyaannya, kita udah punya X sama dengan min 1, Y sama dengan 2. Nah, untuk yang pertama, kita bakalan jawab yang untuk X kali Y. Nah, berarti itu tinggal min 1 kali 2
hasilnya -2. Terus yang kedua, untuk X per Y. Nah, berarti -1/2 Oke. Yang ketiga, untuk X tambah Y. Berarti ada -1 tambah 2 itu 1. Yang terakhir ada X kurang Y. Nah, berarti di sini -1 dikurang 2, hasilnya -3. Nah, inilah dia jawaban yang dibutuhkan. Oke, kira-kira, silakan kalau misalkan ada pertanyaan kita diskusikan di grup. Oke, Anak, ya. Nah, jadi untuk yang pertemuan pertama, cukup sekian dulu untuk yang persamaan linear 2 variabelnya. Nanti untuk yang 3 variabelnya kita lanjut di pertemuan, berikutnya aja. Oke, kira-kira bisa ya? Sekian dulu, kita lanjut ke grup untuk diskusi. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.